Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI-nya. Ustadz harap semuanya mudah dalam memahami pelajaran PAI ini karena dengan kalian membacanya pun insya Allah kalian bisa memahaminya. Begitu kan ya? Insya Allah sudah dari pelajaran-pelajaran yang lain insya Allah paling mudah insya Allah pelajaran PAI. Begitu ya? Baik. Selama pembelajaran PAI sekarang, selain kita belajar PAI, kita juga nanti akan merojaah terkait dengan PIB-nya. Masih ingat pelajaran PIB-nya tentang doa-doanya? Kalau doa yang sedikit panjang itu doa zikir pagi dan petang. Di sini adakah yang sudah hafal doa zikir pagi dan petang? Bisa angkat tangan. 1. Vira. Yang lain? Vira doang yang hafal. Baik. Nanti ketika kalian sudah menghafal terkait dengan doa-doa langsung diamalkan. Kalau terkait dengan doa-doa, zikir dan tidak diamalkan, itu akan lupa lagi. Begitu. Jadi misalkan, sekarang belajar tentang zikir pagi dan petang. Mulai dari 3 qul yang dibaca, terus di awal kita membaca ayat kursi 3 qul, terus dilanjutkan dengan doa zikir paginya. Kalau tidak dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-harinya, zikir pagi dan petangnya akan lupa lagi. Aiman, sayang sekali sudah menghafal akan tapi dilupakan lagi. Harapan saya kepada anak-anak kelas 6 khususnya, saya rasa kelas 6 sudah lebih dewasa daripada adik-adik kelasnya. Sehingga maksudnya bagaimana nanti untuk kelas 6 ketika melakukan pembelajaran, di samping dibimbing oleh ustadz dan ustadzahnya, kalian juga bisa menambah pelajarannya sendiri. Kalau ustadz menyampaikan terkait pelajaran hal ini tentang iman kepada takdir misalnya, nanti kalian jangan lupa untuk mempelajari lagi. Bisa mempelajari di buku yang lain, nggak apa-apa. Baik, di pertemuan yang lalu kita itu Ustadz memberikan tugas kepada kalian. Untuk pertemuan yang lalu kita itu pembelajarannya via YouTube ya. Nah, di sini ada berapa yang sudah menyetorkan. Masih ingat pertemuan yang lalu kita apa tugasnya? Menyetorkan hadis. Betul, menghafal hadis tentang apa? Ada yang masih ingat hadisnya? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. Itu merupakan dalil ataupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya untuk agar kita itu semangat dalam menjalani aktivitas kita dimanapun dan kapanpun. Nah, ini siswa-siswa yang sudah mengumpulkan tugas pada pertemuan yang lalu. Ada di sini bisa dilihat ya. Udah muncul? Sudah. Baik. Ustadz sebutkan yang belum saja ya. Di sini yang belum ada Zaidan. Kalau misal ada yang mengumpulkan tapi tidak Ustadz input, segera konfirmasi. Ada Syakira, terus Azwa, Azia, Brilian. Ini belum mengumpulkan ya. Fikri, ini Kiki ya. Fikri Ulhaq. Ki, kok gak ngumpulkan Ki? Orangnya ada tadi ya? Tidak tahu tugasnya atau bagaimana? Halo? Tidak tahu, Ustaz. Tidak tahu tugasnya. Baik. Tugasnya itu menghafal hadis yang Ustadz kirim via YouTube linknya.
Ada Berlian, Fikri ul Haq, Madinah, Lukman, Naufal. Hadir nggak Naufal? Biasanya hadir biasanya. Terus Fatir juga tidak mengumpulkan. Kistan, Kistan Safik juga tidak mengumpulkan juga. Saya harap kalian ketika tugas itu semata-mata bukan memberatkan, akan tetapi lebih kepada pemahaman kalian dan kesungguhan kalian dalam belajar. Begitu ya. Jangan dianggap beban ketika ada tugas. Terus ada Farel, Safi, Zukhruf. Masuk nggak orang-orangnya di sini? Oh, Ayah sudah mengumpulkan ya? Oh ya, sebentar. Iya, maaf ya. Maaf, kadang Ustadz. Ayah sudah mengumpulkan. Ya, maaf kadang kalau udah terlalu banyak chat itu, kadang ada yang nggak kebaca. Baik, terima kasih ya sudah konfirmasi. Sama-sama, Ustadz. Baik, itu ya yang sudah mengumpulkan tugas. Jangan sampai ketika ada tugas kalian dijadikan beban. Anggap saja kalian betul berikan semangat kalian ketika belajar. Apa saja yang kita lakukan saat ini merupakan persiapan kita untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Kalau sekarang kalian mengharuskan belajar via online seperti ini, tidak menutup kemungkinan nanti ketika kalian SMP, SMA juga banyak melakukan kegiatan via online, meskipun tidak dalam rangka pandemi seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah memasuki zaman di 4.0. 4.0 ya, bisa jadi nanti memasuki 5.0 yang semuanya serba digitalisasi. Dan kalian harus siap dengan hal itu. Oleh karenanya ketika pembelajaran seperti ini ikut dengan sungguh-sungguh gitu. Apalagi pelajaran PAI, pelajarannya paling mudah, ya kan? Nah, di pelajaran kali ini kita akan bahas terkait dengan insya Allah melanjutkan di pembahasannya. Pertama yang lalu kita membahas tentang takdir. Takdir. Ada yang masih ingat takdir itu apa pengertiannya? Iman kepada takdir, rukun iman keberapa? Halo? Keenam. Yang keenam. Ada yang masih ingat pengertiannya takdir seperti apa? Iman kepada takdir apa itu maksudnya? Tadi kan sudah setuju dengan perkataannya Ustadz. Kalau PAI itu adalah pelajaran paling mudah. Setuju kan? Setuju. Kalau tidak ada yang nyaut berarti setuju berarti ini. Setuju, PAI adalah pelajaran paling mudah, gitu. Sekarang Ustaz tanya, yang sudah kita pelajari adalah beriman kepada takdir. Apa yang maksud dengan beriman kepada takdir? Halo? Ini kalian paham semua apa nggak paham semua ini? Baik, sedikit mereview ulang ya. Beriman kepada takdir merupakan kita itu meyakini bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak dan atas izin Allah. Sebanyak apapun manusia yang akan memberikan kemudaratan kepada kita, maka tidak akan tertimpa kemudaratan kepada kita. Sebanyak apapun manusia akan melakukan kebaikan kita, akan tapi Allah tidak memberikan izin kepada kita, maka
tidak akan kebaikan itu menimpa kepada kita. Oleh karenanya, ketika kita itu betul-betul memahami terkait esensi atau pengertian dari takdir, nantinya kita akan betul-betul menyandarkan diri kepada Allah. Betul-betul bertawakal kepada Allah di dalam setiap urusan kita, di dalam setiap tindak tanduk kita. Maka pentingnya dari kita belajar di situ. Belajar tentang mengimani, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul dan Nabi Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada takdir. Terus sekarang ada pertanyaan, bagaimana, bukankah semua yang ada di dunia ini merupakan sudah diatur oleh Allah? Sudah ada kehendak oleh Allah, atas izin Allah. Terus ngapain kita berusaha? Nah, ini merupakan pemahaman yang dangkal jika dipahami sebatas demikian. Kenapa? Coba lihat di sini nanti. Seperti yang saya jelaskan, pengertian takdir itu bagaimana? Nah, kita itu menyikapi terhadap takdir adalah kita meyakini tadi bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya tidak akan ada dan tidak terjadi kecuali atas kehendak dan kekuasaan Allah. Namun Allah memberikan kepada kita akal. Untuk apa Allah memberikan akal kepada kita? Untuk berpikir, untuk berusaha. Saya yakin semuanya di sini pasti selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya. Nah, ada sebuah pernyataan seperti ini. Kalau misalnya semuanya sudah ditakdirkan, tidak perlu capek-capek berusaha. Nah, ini merupakan pemahaman yang tidak tepat juga. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan seperti ini. Kalau pemahamu seperti itu tidak mau berusaha karena berpangku tangan kepada takdir, ketika kamu mau menyeberang jalan, apakah lantas langsung menyeberang saja? Apakah masih lihat kanan, lihat kiri? Pastinya akan melihat kanan, melihat kiri. Karena kita akan berusaha untuk selamat. Itu gunanya Allah memberikan akal kepada kita untuk berusaha. Yang kedua, yang ini merupakan yang sangat penting bagi kita adalah ajaran agama. Allah menurunkan wahyu risalahnya kepada setiap rasulnya untuk memberikan atau mengajarkan ajaran agamanya, yang mana ini merupakan menjadi pedoman hidup bagi kita semuanya. Bukankah dalam Islam dari urusan tidur sampai tidur lagi itu sudah ada aturannya? Mulai dari bangun tidur apa yang harus kita lakukan, nanti paginya mau ngapain, itu sudah teratur dengan rinci dan dengan baik di dalam ajaran agama Islam. Kenapa tidak cukup hanya akal? Karena akal manusia ini terbatas. Akal manusia terbatas hanya terkait yang diketahuinya saja. Berbeda dengan pengetahuan Allah, berbeda dengan Allah yang maha alim, mengetahui segala sesuatu yang manusia tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, di samping kita memiliki akal yang harus kita gunakan, kita juga harus menggunakan ajaran agama kita yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Oleh karenanya, Rasulullah bersabda yang sudah kita hafal hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang manfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Nah, ini merupakan salah satu dari inti pentingnya. Setiap urusan disandarkan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Termasuk halnya ketika kalian belajar. Mau belajar pun kita harus berdoa terlebih dahulu, menyandarkan dulu kepada Allah. Bahkan dianjurkan juga setiap melakukan perbuatan apapun kita dianjurkan mengucap nama Allah. Salah satu contohnya adalah dengan cukup mengatakan Bismillah.
Insya Allah sudah cukup ketika kita mau mulai pekerjaan apapun. Begitu. Dipahami pengertian takdir sampai sini? Ada yang perlu diskusikan? Untuk kelas 6 insya Allah sudah bisa aktif bertanya. Ketika ada suatu hal yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan. Ataupun ada yang mau disampaikan boleh saja. Itu terkait dengan pengertian dari takdir tadi ya. Segala sesuatunya kita sadarkan kepada Allah, namun Allah juga memberikan akal kepada kita dan juga ajaran agamanya agar kita juga berusaha. Paham? Kita tidak tahu takdir Allah seperti apa sampai kita sudah melakukannya. Begitu, makanya sebelum kita melakukan sesuatu, kita sandarkan dulu, kita juga minta pertolongan kepada Allah, setelahnya kita juga sandarkan kepada Allah. Sekian kalau pembelajaran terkait dengan takdir. Paham sudah terkait dengan takdir? Paham ya? Baik. Kalau sudah paham, Ustaz lanjutkan nih. Ya. Oke, Ustaz lanjut. Kita masuki pelajaran kedua. Kalau kalian ada yang nanti yang Ustadz sudah sampaikan tadi ada yang tidak dipahaminya, sampaikan saja, langsung sampaikan kepada Ustadz. Misalnya pembelajaran Ustadz kurang bisa dipahami, sampaikan juga. Atau terlalu cepat ketika Ustadz menyampaikan, bisa disampaikan juga. Begitu ya, agar kalian juga bisa memahami dengan baik nantinya. Dan tidak sia-sia Ustadz menjelaskan kepada kalian. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kalau pengertian takdir, beriman kepada takdir sudah dipahami dengan baik, kita lanjutkan sekarang pelajarannya. Kita akan memasuki pelajaran kedua, yang mana pelajaran yang kedua ini adalah sifat terpuji. Sifat terpuji di sini kita akan belajar terkait dengan amanah. Yang mana amanah itu merupakan suatu hal yang melekat dengan orang-orang yang beriman. Amanah selalu bergandengan dengan iman seorang. Amanah itu bisa diartikan adalah kepercayaan atau orang yang disebutkan dengan amanah, menurut Dudukan Al-Amin bisa juga diartikan orang yang dapat dipercaya. Amanah ini merupakan salah satu dari sifat Rasulullah SAW. Niatkan ketika kalian melakukan suatu hal untuk beribadah, salah satunya ketika akan melakukan suatu hal, salah satunya adalah dengan sifat amanah ini. Niatkan agar bisa mencontoh Rasulullah SAW. Dijelaskan di sini. Nah, di hadis yang bawahnya dulu, la imana liman la amanatalahu wala dina liman ahdalahu. Tidaklah beriman orang yang tidak menunaikan amanah dan tidaklah beragama, dalam hal ini tidaklah beragama dengan baik, orang yang tidak menepati janjinya. Orang yang tidak menepati janjinya berarti agamanya tidak beragama dengan baik. Orang yang beragama dengan baik selalu menepati janjinya, sekecil apapun janji. Makanya ketika berjanji dengan orang, itu harus mengucapkan insya Allah. Orang yang mengucapkan insya Allah itu bukan berarti bermudah-mudahan untuk tidak menunaikan. Orang yang mengucapkan insya Allah itu harus berusaha untuk menunaikan apa yang sudah dijanjikan. Hadis yang berikutnya adalah dijelaskan di dalam hadis Bukhari dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatu munafiqi thalathun, tanda seorang munafik. Orang munafik itu siapa? Tanda-tandanya seperti ini. Tanda seorang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila ia berbicara, ia berdusta. Selalu dia itu berbohong ketika berbicara, mendustakan perkataannya.
Wa idza wa'ada akhlafah, apabila ia berjanji ia mingkari. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Ini salah satu ini merupakan ciri-ciri dari seorang munafik. Orang munafik ini merupakan orang yang nantinya akan masuk neraka. Ciri-cirinya seperti ini orang-orang munafik. Makanya ini yang harus kita hindari. Jika sudah tahu tentang ciri-ciri orang munafik, maka hindari ciri-ciri tersebut agar kita tidak termasuk dari orang munafik. Kita kembali lagi pembahasan terkait dengan amanah. Macam-macam amanah di sini. Ada amanah panca indera. Maksudnya amanah panca indera di sini, kalian diberikan panca indera oleh Allah. Yang kalian sudah ketahui apa saja itu panca inderanya, mulai dari mata, telinga, tangan, hidung, perasa, maksudnya di sini adalah mulut, harus betul-betul dijaga amanahnya. Allah memberikan itu agar dijaga oleh kalian, dijaga kesehatannya, dan juga digunakan kepada hal-hal kebaikan. Tidak untuk dilakukan kepada hal-hal yang dilarang. Ini merupakan amanah panca indera. Yang kedua, amanah harta benda yang diberikan kepada kita. Bahwa kita meyakini semua yang ada pada kita merupakan titipan dari Allah. Maka gunakanlah sebaik-baiknya. Gunakanlah sebaik-baiknya. Gunakanlah di jalan yang diridhoi Allah, bukan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah amanah pinjaman. Kita sebagai makhluk sosial di sini pasti selalu berkaitan dengan orang lain. Tidak menutup kemungkinan kita akan meminjam barangnya orang lain. Entah itu barang ataupun uang, maka itu harus ditunaikan. Yang keempat, yang merupakan suatu hal yang sangat ringan, akan tapi ini bisa berdampak yang sangat besar. Apa itu amanah perkataan? Terkadang ada orang menyampaikan satu hal, misalnya seperti ini. Zidane, nanti sampaikan ke Fikri ya untuk datang ke sekolah. Nah, kalau Zidane sudah menyanggupi, berarti itu harus betul-betul dilaksanakan. Amanah perkataan di sini hanya menyampaikan saja, akan tapi itu merupakan amanah. Ataupun hal-hal yang lainnya terkait dengan perkataan. Itu terkait dengan amanah. Nanti kalian bisa membacanya ulang. Pengertian kepada takdir juga dibaca. Di sini ada tugas yang harus dikerjakan. Dan untuk sifat terpuji ini, kalian pahami saja dulu. Begitu ya. Baik. Cukup sekian dari Ustadz. Kita belajar 2 materi untuk hari ini. Yang pertama beriman kepada takdir, bagaimana kita menyikapinya. Yang kedua, bagaimana kita menunaikan amanah, yakni sifat terpuji. Sekian untuk materi kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Kalau tidak ada, Ustadz akhiri. Tugasnya apa, Ustaz? Nggak ada ya? Baik. Berkaitan dengan takdir tadi, ada sebuah kisah di mana pada suatu saat itu Umar bin Khattab melakukan perjalanan yang akan memasuki suatu negeri, yang mana di dalam negeri itu terdapat suatu wabah atau penyakit yang menular. Dan Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk ke sana. Makanya orang-orang bertanya, apakah engkau menghindari takdir Allah? Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, saya menghindari takdir Allah, saya berpindah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain.
Ini merupakan suatu pelajaran yang dapat kita ambil juga apabila dalam suatu negeri itu terdapat suatu wabah seperti sekarang COVID-19 ini, dan di situ sudah terdampak, maka orang yang di dalamnya tidak boleh keluar dan orang yang di luar tidak boleh masuk supaya tidak memperparah keadaan. Beda halnya dengan sekarang, orang-orang keluar masuk ketika di mana suatu negeri terjangkit suatu wabah, masih terjadi pertukaran orang, kunjungan dari sana sini, dan akhirnya wabah COVID menjadi pandemi seperti ini keseluruhan jadinya. Itu terkait dengan takbir. Nantinya terakhir dari Ustadz, dikerjakan halaman 14. Paham ya? Halaman 14 kerjakan, namun dibaca dulu pengertiannya takbir seperti apa. Sudah? Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada, Ustadz tutup. Kalau tidak ada, sekian dari Ustadz. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Tetap semangat menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Saya harap kalian aktif ketika pembelajaran. Tanyakan yang tidak paham. Sampaikan apa yang ingin disampaikan. Belajar menyampaikan. Nggak apa-apa. Belajar percaya diri dulu. Sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.